Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rame nih yang jawab salamnya nih. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di podcast Pak Itam di Kedai Pak Itam bersama Esti hari ini sebagai hostnya. Dan kebetulan kita sudah bersama dengan para narasumber yang keren banget dan rame banget. Dari jawab salam aja udah kedengaran rame banget ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja nih tanpa berbasa-basi lagi kita langsung bersapa-sapa dengan kakak-kakak dari DKB atau Dewan Kebudayaan Belitung. Dewan Kesenian, Dewan Kesenian, mohon maaf. Oke, Dewan Kesenian Belitung ya kakak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu oleh ketuanya mungkin kak, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dunia mayanya Pak Itam. Terima kasih Kak Esti. Kami dari Dewan Kesenian ya Kak ya. Kesenian, bukan oke, Dewan Kebudayaan, karena dari kesepakatan di bulan November 2025 Dewan Kesenian Sebangka Belitung ada 71 provinsi menangguhkan penerapan Dewan Kebudayaan di Pulau Belitung dan Pulau Bangka dengan beberapa asumsi yang memang nanti kita bisa bicarakan. Nah, saya Iqbal Hasaputra Kak, di Dapuk menjadi ketua Dewan Kesenian. Kemudian ada wakil saya Bang Beben Lesmana, SSN, alumni Isi Padang Panjang sebagai wakil. Kemudian ada Bang Irwansa, SSN juga, beliau dari Isi Yogyakarta sebagai sekretaris. Nanti ada bendahara itu di Bang Randy Okta Trinada, SSN juga, tapi lagi perjalanan karena lagi ada jam ngajar. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ini ada Bang Firman Syah atau Firman Tile, Firman Wahyudi, sorry. Kan Irwan Syah, Firman Syah bukan. Ada Firman Tile Wahyudi. Beliau adalah ketua komite ya Bang. Komisi musik. Nanti urusan untuk musik tradisi maupun musik modern ada di beliau. Sebelah kiri saya ada Bang Yuda Paradigma. Hai guys. Ketua divisi seni rupa. Lalu ada Bang Ari Doang. Beliau ketua divisi audiovisual dan teknologi. Lalu ada Suhardi Wiranata. Beliau ketua komisi teater. Lalu ada Adelia, itu ketua komisi sastra. Ada lagi Bella Asmanabila, itu ketua komisi tari. Kebetulan Bella dan Randy perjalanan ke sini. Kalau Adelia izin tidak bisa hadir karena lagi ada kegiatan di Aik Seru. Bang Wira mungkin sedang mengerjakan beberapa program. Begitu untuk perkenalan. Terima kasih Kak. Oke, baik Pak. Pak atau Kak ini manggilnya? Abang nih? dong. Oh abang, Bapak-bapakan, oke, Bapak. boleh. Abang ketua gitu ya kita manggilnya ya. Kan dari abang atau Pak Long jadinya nih? Abang. Oke baik. Abang ketua DKB Dewan Kesenian Belitung. Nah itu tuh dari pamfletnya kemarin Esti lihat bacanya masih Dewan Kebudayaan. Kami sengaja biar seru. Iya, nah itu sebenarnya mungkin bisa dijelaskan nih buat teman-teman atau para pemirsa podcast Pak Itam. Sebenarnya apa sih bedanya kebudayaan dan kesenian itu sendiri Kak? Tuh. Siapa yang jawab nih? Siapa aja boleh nih. Mungkin yang sebelah sana tadi belum ngomong sama sekali Kak. Boleh. Oh boleh. Ketuanya silakan. Ini maksudnya biar sama framingnya. Iya boleh. Pada Desember 2024 kami Dewan Kesenian se-Indonesia melakukan melakukan musyawarah nasional di Ancol, Jakarta. Dihadiri dari seluruh provinsi dan kabupaten. Itu merumuskan beberapa hal penting sebelum lahirnya Kementerian Kebudayaan. Salah satu konklusi dari musyawarah nasional di Ancol itu adalah kami bersepakat tidak meleburkan Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan, meskipun beberapa daerah sudah menggunakan Dewan Kebudayaan sebagai nama. Contoh misalnya Dewan Kebudayaan Jogja, Dewan Kebudayaan Bali. Nah, singkat cerita, untuk wilayah Bangka Belitung, hasil dari musyawarah besar Dewan Kesenian se-Bangka Belitung dihadiri oleh 7 kabupaten kota ketika itu bulan November 2025
di Kalpinang plus Dewan Kesenian Provinsi, kita bersepakat menangguhkan penggunaan nama Dewan Kebudayaan meskipun ada hasrat oleh dinas terkait ketika itu untuk mengubah nama Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan. Nah, kami punya alasan variabelnya. Pertama, kami merasa harus diselesaikan dulu hal ihwal berkaitan dengan regulasi. Misal, lahirkan dulu dong Perda Kebudayaan di Bangka Belitung. Perda Kebudayaan dari Provinsi Bangka Belitung dan Perda Kebudayaan turunannya di seluruh kabupaten kota sebabel. Mengapa? Tanpa ada payung hukum dan itu tercatat dalam nomenklatur, itu akan susah implementatifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendorong silahkan pemerintah terkait mencabut Pergub Peraturan Gubernur mengenai LAM kalau memaksa Dewan Kebudayaan lahir di Bangka Belitung. Mengapa? Agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Tusinya nanti akan saling rebutan. Karena ya tidak ya, karena kami adalah bagian dari wilayah pemerintahan, maka politik anggaran itu akan menjadi salah satu hal yang pada akhirnya itu merumitkan. Karena ngurusin Dewan Kesenian aja nggak becus misalnya. Ini nggak di sini di Konoha. Itu mau melahirkan Dewan Kebudayaan. Begitu kira-kira Kak. Terima kasih. Oke. Berarti cakupannya bisa kita simpulkan sebenarnya kebudayaan itu mencakup kesenian, tetapi kesenian sendiri itu belum termasuk kebudayaan begitu ya Kak? Atau hanya bagian kecil dari kebudayaan itu sendiri? Ya, pernyataan itu tepat bahwa kesenian itu adalah bagian terkecil dari kebudayaan. Kebudayaan betul. Sebagai induk semang. Iya. Nanti kesenian kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai pemajuan kebudayaan, maka kesenian itu adalah satu dari 10+1 OPK atau objek pemajuan kebudayaan. Oke. Itu kira-kira. Oke, baik Kak. Berarti dari pernyataan Kakak tadi kan pernyataan Abang tadi kan sudah dijelaskan bahwa Munas 2024 itu baru melaksanakan musyawarah dalam artian masih merumuskan aturan-aturan di mana akan dibentuk atau tidaknya badan Dewan Kebudayaan ini. Nah, lalu tepatnya kapan sih Dewan Kebudayaan ini resmi dibentuk untuk yang wilayah Bangka Belitungnya sendiri? Sampai tuntutan kami di Mubes terpenuhi, baru kawan-kawan sebabel akan bergerak merubah dirinya dari Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan. Oke. Karena gini, tanpa ada regulasi yang memayungi, maka kelahiran Dewan Kebudayaan di Babel adalah bukan pemajuan kebudayaan, tetapi pemalsuan kebudayaan. Baik. Pemalsuan kebudayaan, takut banget ya. Ada hak ciptanya nanti dituntut loh hak ciptanya kalau ada pemajuan dan sebagainya ya. Baik Kak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari pemaparan kakak tadi. Sebenarnya programnya atau kegiatan dari Dewan Kebudayaan ini sendiri itu kesenian. Oh my god, maaf. Ini kayaknya ada misi terselubung. Iya, ini kayaknya yang dititipkan oleh bukan kampanye politik dalam rangka melahirkan Dewan Kebudayaan itu sendiri untuk segera hadir begitu ya Kak? Amin, kami dorong. Dorong kalau ada ya anggarannya. Bukan tuntutannya. Tuntutannya terpenuhi. Itu akan menyusul. Jadi gini. Oke. Ini juga perlu kita benahi mumpung ini akan direkam oleh Pak Itam. Iya betul. Banyak orang salah kaprah. Dewan Kesenian selalu berbenturan dengan politik anggaran. Oh tidak. Contoh kawan-kawan ini bergerak itu kadang-kadang nggak ada uangnya. Dan ini rata-rata udah 2 periode Kak di Dewan Kesenian. Ada nggak gajinya? Nggak ada. Tapi aktivitas keseniannya bergerak tidak bergerak terus. Nah makanya jangan kemudian dibenturkan bahwa Dewan Kesenian itu orientasinya adalah anggaran, money oriented. Iya, tidak. Betul, tidak. Itu. Jadi maksud kami adalah bagaimana nanti Dewan Kesenian itu mau berubah menjadi Dewan Kebudayaan, kami support. Asalkan beberapa hal mengenai regulasi. Coba Bapak Kakak bayangkan, bagaimana ceritanya kalau kita tidak punya payung hukum? Betul. Sehingga dia ya sekena-kenanya orang yang ada di public policy. Yes. keren. Kalau dia ngerasa mau support enggak. Nah, makanya kita dorong, ayo dong kalau benar-benar Bangka Belitung misal ingin mengimplementasikan asta-citanya Prabowo misalnya sama Gibran di nomor 8 poin kebudayaan. Atau misalnya kita karena di Kabupaten Belitung Joni Samsir ingin memperjuangkan 4 pilar yang dirumuskan dalam RPJPD misalnya.
di mana kebudayaan menjadi bagian di dalamnya. Ayo bareng-bareng bersama eksekutif legislatif kami siap dorong untuk lahirnya perda kebudayaan. Oke. Baru kami berubah. Kayaknya harus diberikan applause atau tepuk tangan dulu nih. Bagus banget statementnya atau pernyataannya ya Kak ya. Nah berarti sebelum kita masuk ke programnya nih ada sedikit hal yang menarik banget dari pernyataan Abang tadi. Sebenarnya kalau tidak money oriented, walaupun pasti kita tidak menutup kemungkinan lah ya, atau tidak menutup mata ya, kalau di dunia ini semuanya butuh uang, semuanya butuh anggaran ya Kak ya. Tapi pada dasarnya orang-orang yang bergerak di bidang seni itu akar dari kemauannya adalah dari rasa cinta atau rasa bangga terhadap pelaksanaan seni itu sendiri. Nah kalau dari kakak-kakak, abang-abang sendiri di sini, kira-kira apa nih yang menjadi latar belakang atau motivasinya untuk bergerak di bidang seni walaupun tadi belum ada payung hukum, anggaran terbatas dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang mendukung kalian untuk tetap melestarikan kesenian tersebut begitu Kak? Begitu Bang. Kayak di Indomaret. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaan yang luar biasa. Aku mungkin cerita sedikit Kak. Boleh. Ke belakang. Kenapa kemudian kami bergerak secara intuisi, keinginan pribadi yang justru dominan daripada kebutuhan orientasinya terhadap uang untuk mengembangkan kesenian. Dimulai dari kira-kira 2018. Waktu itu kami saya rasa seluruh seniman muda ketika tahun itu pun sama merasakan sepertinya ada terlalu jauh gap antara pemerintah daerah dengan komunitas atau sanggar, sehingga kami merasa Dewan Kesenian perlu hadir untuk menjembatani para sanggar atau komunitas-komunitas itu, sehingga muncullah pergerakan kami. Lalu kemudian di tahun 2019 terjadilah musyawarah luar biasa Dewan Kesenian yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung saat itu. Lalu kemudian terpilihlah Bang Iqbal ketika itu di musyawarah luar biasa tersebut. Lalu kemudian itulah yang mendorong kami selama satu periode masa di Dewan Kesenian sampai dengan 2022 itu kami dengan jiwa mudanya selalu punya pandangan yang berbeda, yang bertolak belakang dengan kawan-kawan di kedinasan ataupun pemerintah daerah. Karena kenapa? Satu, kami baru mulai masuk, ingin menjembatani, niatnya ingin menjembatani, namun di satu sisi dari pemerintah daerah kita pun punya juga pandangan yang berbeda, sehingga selama periode itu secara komunikasi kami pun belum mendapat titik tengah. Lalu kemudian muncullah di tahun 2023 ketika Mubes selanjutnya, lalu terpilih lagi, barulah kemudian satu sama lain punya niat untuk bergerak bersama. Saya kira kecintaan daripada rekan-rekan di pengurus atau sekretariatan maupun seluruh sanggar-sanggar yang bergerak secara pribadi saat ini, saya rasa sama, tujuannya adalah untuk mempertahankan atau melestarikan kebudayaan atau kesenian itu sendiri. Kurang lebih seperti itu Kak, cerita singkatnya. Luar biasa sekali jawabannya Kak. Nah, berarti dari berbagai kegiatan yang sudah diselenggarakan dari DKB ini sendiri, terus apalagi nih Kak kegiatan atau hal-hal atau event-event besar lah yang misalkan bisa kita katakan yang bisa sudah terlaksana dari tangan-tangan dan kerja keras kakak-kakak di DKB ini sendiri. Oke.
Oke, baik Kak. Oke. Sudah 2 periode ini alhamdulillah Dewan Kesenian kami belum mendapat pendanaan langsung dari misalnya pemerintah daerah. Misalnya secara regulasi ada pos-pos yang bisa dimanfaatkan di bidang kebudayaan untuk misalnya Dewan Kesenian ataupun untuk kepentingan kebudayaan lah, ataupun misalnya promosi wisata pun sebenarnya bisa dilaksanakan. Namun kami berpikir Dewan Kesenian bukan ingin menjadi event organizer misalnya, pelaksana daripada sebuah kegiatan atau program daripada kedinasan, walaupun memang nantinya itu bisa bersinergi ya. Akan tetapi menurut kami hal yang paling penting adalah justru kegiatan-kegiatan yang menggerakkan dari akar rumput, dari teman-teman di komunitas atau di sanggar-sanggar itu sendiri. Nah, jadi selama ini kami bergerak dikarenakan kami belum punya pendanaan secara khusus, kami bergeraklah secara mandiri. Alhamdulillah itu pun sudah memberikan dampak yang lumayan banyak, walaupun kami akui tentu itu masih banyak kekurangan. Contohnya misal ketika 2018 hingga 2022 Dewan Kesenian memfokuskan untuk menaikkan keroncong Stambul Fajar, lalu kemudian Dul Mulok. Menaikkannya bagaimana? Satu, kami sangat fokus kepada penelitian atau riset terhadap kesenian itu sendiri, lalu kemudian nanti mempromosikan atau menawarkan di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga itu berdampak kepada keseniannya, sehingga selama hingga 2019 sampai 2023 keroncong Stambul Fajar sudah dikenal di halayak Nusantara dengan munculnya dengan masuknya keroncong Stambul Fajar dalam ensiklopedia Keroncong Nusantara. Lalu kemudian untuk Dul Mulok sudah merambah kepada festival teater Sumatera di Palembang. Ya, beberapa ada kurang lebih 2 kali sudah kami usahakan untuk mengenalkan bahwasannya Belitung juga punya kesenian yang luar biasa. Ya, mungkin untuk awalnya seperti itu. Baik, betul sekali ya Pak ya. Berarti selain sebagai jembatan dari badan kesenian sendiri ataupun misalkan orang-orang yang berkecimpung di dunia seni seperti sanggar dan sebagainya kepada pemerintah daerah, selain itu fungsi dari DKB ini sendiri itu apakah juga menyasar ke komunitas-komunitas kesenian yang ada di sekolah atau hanya terbatas pada sanggar itu sendiri, Bapak? Abang, sorry. Mohon maaf. Latah ini. Bapak Wansa. Iya, Bapak Wansa. Jadi kalau berbicara menjembatani, sebenarnya semua komunitas yang ada di Belitung itu memang di bawah naungan DKB. Oke. Baik secara langsung maupun tak langsung gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga terlibat di beberapa komunitas gitu. Jadi kadang lingkarannya itu sebenarnya orang-orangnya yang kita kenal dan keluhan-keluhan teman-teman juga masuk ke kita. Jadi secara tidak langsung baik di sekolah maupun di independen gitu, sanggar-sanggar komunitas independen itu juga di bawah naungan DKB. Mungkin begitu. Oke. Berarti ranahnya baru di orang-orang yang kenal saja ya gitu Pak. Belum ada menjalin kolaborasi misalkan dengan seperti kita kan dari izin promosi sedikit boleh ya Bapak Ibu. Oke, boleh. Kita kan dari Duta Bahasa juga punya komunitas nih Kak, komunitas baca dan saya rasa baca seperti puisi atau hal-hal yang berkaitan dengan
membaca nyaring atau membaca interpretasi atau musikalisasi itu juga termasuk seni ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bapak-bapak. Mungkin kita bisa menjalin kolaborasi juga suatu saat, tapi mungkin kita bingung nih caranya kemana atau siapa yang harus di reach out untuk bisa menjalin kolaborasi tersebut. Iya, boleh silakan Bang. Ya, jadi begini. Jadi memang hingga dari awal kita ini udah dua periode ya. Udah dua periode kedua lah. Nah, dari awal periode pertama memang salah satu program kita itu adalah menginventarisir lah istilahnya. Mendata komunitas-komunitas apa aja sih yang berhubungan dengan seni dan kebudayaan ya. Yang bisa biar kita Nanti yang dibahas tadi memang benar kata Bang Beben bahwa Dewan Kesenian itu kita lanjut aja ya. Ya, langsung aja. Bahwa Dewan Kesenian bahwa Dewan Kesenian Belitung itu memang tidak ada perlakuan khusus untuk pendapatan dana. Karena memang sejak awal kami bersepakat nih, tugas Dewan Kesenian itu adalah public policy. Dalam artian kita mengurusi mana sanggar yang akan punah atau kritis kita dorong untuk maju. Tadi sudah dikatakan misalnya Sambul Fajar, sudah dikatakan juga tadi ada Dol Mulo. Itu sanggar-sanggar yang hampir kritis, kita khawatirkan punah. Lalu kita kerjasamakan, kita hubungin kantor bahasa Bangka Belitung misalnya, sehingga mereka dapat program revitalisasi. Lalu kawan-kawan Keroncong Sambul Fajar kita dorong untuk mendapat program bersama dengan kawan-kawan Sambut Entertainment. Sampai mereka akhirnya performing art di Uzbekistan mendapat best performance dari 38 negara. Nah, kami bersepakat tidak akan turut serta dalam aktivitas. Kami hanya mengingatkan mana sanggar yang rentan. Sehingga memang energinya bukan kemudian turut arum atau tidak. Kami hanya lihat mana nih yang kira-kira rentan. Nah, kalau tadi ada pernyataan dari kakak bahwa Bang kami kan di Duta Bahasa itu ada segala macam puisi segala macam itu. Nah ini Bang Tilek yang jawab. Bang Tilek silakan. Terkait dengan Duta Bahasa tadi. Iya betul. Mungkin nanti kita juga bisa menjalin kolaborasi seperti itu Kak. Karena kan puisi juga bagian dari seni ya setahu saya yang. Jadi melanjutkan. Oke. Oh sastra. Musikalisasinya dan sebagainya betul, begitu betul. ya. Apresiasinya. Jadi untuk komunitas-komunitas yang ada di Belitung sebenarnya memanglah lama itu mau diinventarisir. Maksudnya bukan inventaris sebagai barang tapi lebih ke data ya. Pendataan apa nama komunitas dan segala macam. Buat apa ya? Buat supaya kita Dewan Kesenian Belitung mengetahui apa keberadaan komunitas-komunitas ini, apa keluhan ataupun apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami berikan masukan seperti itu. Jadi untuk sementara memang komunitas-komunitas yang kenal dan dekat dengan kita ya memang karena sudah ada aksesnya kita. Jadi mereka yang lebih ibaratnya kalau dalam tanda kutip kita bilang yang kita perhatikan gitu loh. Padahal bukan, tidak seperti itu. Jadi kita secara garis besar tuh semua seperti kata Bang Irwan tadi, semua komunitas tuh secara otomatis yang berkenaan dengan seni dan kebudayaan secara otomatis secara langsung tidak langsung itu masih di bawah Dewan Kesenian Belitung. Jadi sebagai contoh misalnya ya, untuk saya komunitas musik itu beberapa dari Komisi Musik Dewan DKB beberapa komunitas itu sudah ada beberapa yang memang kita sering berkomunikasi. Seperti ada komunitas pemusik Belitung namanya, ada komunitas musik Belitung, ada komunitas anak metal, ada komunitas ketembang kenangan, ada Isa Babel dan segala macam. Itu juga mereka sering berkomunikasi dengan kita. Apa keluhan, apa masukan dari mereka atau dari kita dan segala macam. Ya, jadi kita lebih seperti contohnya kemarin. Dalam acara halal bihalal komunitas musik Belitung itu yang merupakan komunitas owner musik Belitung ya di Tanjung Pandan lah terutama itu di situ kan mereka juga memiliki karena komunitasnya juga baru dibentuk jadi
mereka ingin melegalisasi komunitas tersebut. Kita bantu dengan berikan arahan, jalurnya seperti ini. Kita bantu nanti untuk legalisasi syaratnya apa aja, ada ART kah atau perlu notaris hukum kan, terus ke legalisasi ke Kesbangpol dan segala macam. Untuk apa? Untuk supaya komunitas ini bisa berkembang, bisa dilirik juga dari pemerintah. Untuk pendanaan juga akan lebih gampang gitu loh. Kita sebagai Dewan Kesenian memang bukan sebagai eksekutor event ataupun acara, bukan sebagai promotor, tapi kita lebih seperti hadir di setiap kegiatan sebagai pengawas agar bisa melihat apa yang kurang ataupun apa yang bisa ditambah agar kualitas event dan acara yang berkenaan dengan seni dan budaya itu agar lebih maju, agar lebih bagus ke depannya, seperti itu. Kita lebih ke sana gitu. Jadi untuk fungsi DKB itu lebih ke situ. Jadi bukan sebagai eksekutor. Intinya seperti itu. Banyak juga dari kawan-kawan yang komunitas-komunitas tersebut juga mereka setiap mau bikin acara atau event kecil maupun besar, mereka juga, Bang, DKB bisa bantu apa? Bang, DKB bisa support apa? Jadi komunikasi itu sebenarnya sudah terbentuk, sudah terbangun. Hanya memang kalau secara redaksi mungkin kita agak ini ya Bang Beben ya, agak kadang-kadang telat ya untuk secara redaksi. Maksudnya untuk bikin beritanya atau apa memang kita kurang ini. Karena itu mungkin kelihatannya ya DKB sendiri, komunitas sendiri seperti itu. Makanya memang kita juga butuh apa ya, dari pemerintah juga, kita juga nggak bisa sendiri sebenarnya, ya kan? Kita memang butuh juga bantuan dari pemerintah dalam hal apa ya, support lah regulasi kayak apa supaya juga legalitas DKB ini jelas seperti itu dan bisa dikenal luas dari komunitas-komunitas seni dan budaya khususnya dan masyarakat pada umumnya, seperti itu, Kak. Oke, baik Bang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih di awal banget nih, kalau misalkan DKB sendiri itu punya bagian-bagiannya, punya susunan organisasinya, ya punya komisi-komisi atau bagian-bagian pengurusnya itu sendiri ya. Nah, untuk program rutin atau misalkan program bulanan atau program mingguan itu ada atau secara impromptu saja begitu Pak? Untuk program saya dari Komisi Musik ya terutama itu sebelum kita diserang COVID ya, sebenarnya ada beberapa program yang jalan, ya kan, seperti saya dari musik tuh ada namanya apa sih namanya dulu, sampai lupa aku. Ya ada pelatihan gitar gratis waktu itu di Tanjung Pendam, itu setiap seminggu sekali, ya. Kemudian ada beberapa seperti kalau dari saya pribadi, saya sering juga diundang sebagai pembicara di beberapa event sebagai ketua komisi musik ya. Atau kadang jadi juri juga. FS3N kita alhamdulillah rutin untuk DKB, ya kan, abang-abang seniman-seniman ini semua juga terlibat dalam penjurian. Nah, untuk program di insya Allah di tahun ini, ya kan, di periode inilah terutama dari Komisi Musik itu memiliki ada beberapa program, yaitu yang pertama yang seperti yang saya sempat jelaskan sedikit di awal. Jadi membantu, pertamanya intinya satu, membantu teman-teman komunitas agar tahu jalur, ya kan, untuk bisa melegalisasi. Kalau memang mereka mau melegalisasi komunitasnya, ya kan, nanti kita bisa bantu, ya kan, kita juga bisa menjembatani antara komunitas dengan pemerintah seperti itu. Kemudian kedua, kita juga mau kembali menginventarisir itu apa data-data seniman semua beserta karyanya, ya kan. Jadi agar kita juga tahu nanti seniman-seniman yang sudah memiliki karya pagi yang terkenal, ya kan. Nah, ketika mereka sudah almarhum misalnya apa yang bisa kita berikan lanjut. Karena kenapa? Karena karya itu tidak akan hilang dengan hilangnya orangnya gitu loh kan. Karyanya akan tetap hidup, makanya kita kalau bisa kita juga tetap berikan penghargaan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada program dari saya itu ingin
apa ya istilahnya, ingin memberikan seperti loh, ada untuk khusus lagu daerah Belitung, saya akan berusaha untuk menjadikan seperti dulu saya masih sekolah SD dulu tuh ada namanya muatan lokal, mulok ya. Muatan lokal itu ada mata pelajarannya itu lagu daerah namanya. Makanya kalau angkatan saya itu pasti tahu tuh lagu daerah kayak ada Berage apa segala macam ya kan, ke Pice dan sampai ke Gingulat apa. Nah, karena yang saya temukan realnya itu di lapangan sekarang ini, saya tanya sama anak-anak SD, anak-anak SMP itu udah banyak yang nggak tahu. Karena kenapa? Tidak adanya lagi informasi tentang itu. Nah, alangkah bagusnya jika hal-hal tersebut masih tetap dilestarikan ya kan. Lagu-lagu daerah. Ketika mereka ingin mencari lagu daerah, mereka nyarinya justru di YouTube, justru nyarinya di Google ya kan. Alangkah baiknya jika itu dijadikan mata pelajaran di sekolah seperti itu. Jadi untuk seluruh sekolah nanti akan diberikan kurikulum tentang itu. Jadi pengetahuan tentang lagu daerah kita itu tidak hanya berhenti di orang-orang tua, ya kan? Jadi anak-anak mudanya yang masih sekolah lah terutama itu bisa tahu gitu loh. Kebanyakan orang tahu lagunya, kadang-kadang nggak tahu liriknya seperti apa, artinya apa gitu kan. Makanya dan itu juga bisa nanti berkenaan dengan pelestarian bahasa daerah kita. Betul. Ya kan? Jangan anak-anak taunya justru malah lagu koplo ya kan? Koplo. Ya, dan untuk notasi dan segala macam secara teknis ya kan mereka jadi lebih tahu. Ya contoh. Ya ada makanya ada kasus-kasus yang memang tahu menyanyikannya tapi salah. Gitu loh. Jadi banyak. Jangan contoh lah. Ya nanti ya adalah beberapa contoh kayak seperti lagu apa? Berage, Maras Tahun itu iya dari penciptanya aslinya seperti ini tapi karena taunya notasi yang sekarang beredar itu seperti itu jadi yang salah dianggap benar jadi udah jadi ini padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan kami kembali luruskan kami coba kembali luruskan. Jadi untuk komisi musik untuk sementara seperti itu ya kan. Nah, silakan Bang Yuda. Boleh. Dari yang mana aja nih? Biar kameranya nyaman enggak foto. Bisa dibuka, woi. Kurang enggak dibuka. Apa ini? Jabaran. Ya, programnya dari divisi Abang sendiri. Oke, terima kasih ya Kak. Ini dari komunitas seni rupa yang menjadi komisi seni rupa. Maaf Pak Ketua. Sebenarnya yang menjadi konsen kami pertama kali adalah sebenarnya calon-calon seniman di Belitung itu banyak sekali. Terutama kebetulan kami juga dari Dewan Kesenian beberapa kali menjadi juri. Terutama dalam bidang saya misalnya poster. Nah, setiap perlombaan ada sekitar 10, berarti setiap tahun akan mengeluarkan 10 calon seniman. Nah, yang menjadi hal konkret adalah apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Nah, kebetulan kami dari Komisi Seni Rupa untuk tahun ini kemungkinan akan melakukan sebuah penciptaan wadah sebenarnya untuk mereka ini nanti yang akan dihubungkan dengan para pelaku UMKM sebagai langkah konkret untuk sekalian pemajuan ekonomi lah. Kurang lebih seperti itu. Karena kasusnya begini Kak, kita agak melenceng dari seni rupa sedikit. Kita bisa melihat seberapa banyak produk UMKM yang ada di market, yang ada di pasaran, entah yang ada di tempat oleh-oleh, dan seberapa banyak yang boleh dikatakan desainnya masih kurang maksimal. Kenapa tidak kita manfaatkan dari putra-putra lokal daerah Belitung yang sebenarnya bisa diajak kolaborasi untuk sekalian memajukan produk mereka. Nah, karena dari itu di tahun ini kemungkinan besar ya akan
jalan sebuah program yang bernama Belitung Visual Craft yang diinisiasi oleh bagian komisi seni rupa, di mana setiap desainer itu akan joinan sama UMKM. Maksudnya mereka akan pairing nih. Nah, mereka akan supporting, saling support. Maksudnya satu UMKM ketemu dengan desainernya ini, dan desainer ini support UMKM ini. Nah, disitulah kita akan mengangkat bagaimana cerita Belitung, bagaimana wajah Belitung akan disampaikan melalui visual, bagaimana Belitung akan ditampilkan melalui pamflet misalnya. Selama ini kan kita, ya boleh dibilang mohon maaf sekali, banyak hal yang tidak perlu sebenarnya. Termasuk ya kita kalau Videotron boleh sih sebenarnya. Tergantung konteks isinya apa gitu. Iya. Karena Videotron sebenarnya itu wadah sih Pak sebenarnya. Wadah itu tidak bisa kita hindari karena New York juga itu sudah banyak sekali, dan sebenarnya jika pada seniman-seniman Belitung bisa memaksimalkan, Videotron merupakan sarana yang paling sangat bagus. Efektif sekali. Kenapa? Itu bisa bergerak, nggak statis. Oke, itu pertama. Ya walaupun mural di di museum bagus, di jalan Patimura ya. Nah Patimura bagus. Nah maksud kami itu kami akan mencoba mewadahi para adik-adik ataupun yang senior junior. Oke, tidak masalah, kita join ke dalam satu lumbung baru sebagai sesama seniman, sebagai sesama desainer yang nanti akan menjadi bank data lah istilahnya, bahwa desainer Belitung ini orangnya. Kenapa ini menjadi konsen? Karena saya sendiri pun merasa sebagai seorang desainer di Belitung itu capek sekali. Kenapa capek? Ya, agak Melampiaskan emosi ya Pak ya. Maksudnya begini, bukan kurangnya apresiasi, tapi kurangnya bahasa halusnya ya, kurang mengertinya mereka terhadap apresiasi seni. Bisa saya katakan seperti itu ya. Karena kebetulan sekali saya memang berangkat dari industri maksudnya memang yang sudah bolak-balik ngurus desain segala macam dari berbagai daerah, negara. Nah, ini menjadi konsen yang cukup merepotkan sebenarnya. Karena ya kita tidak bisa kita pungkiri karena outputnya tetap ekonomi. Nah, dari sinilah saya pribadi mencoba meriset beberapa hal-hal yang terjadi di Belitung ini, dan kebetulan karena boomingnya seperti tahun-tahun kemarin tuh travel booming tuh, ya kan? Banyak orang datang, tapi bagaimana mereka memandang Belitung? Bagaimana mereka memandang visual Belitung? Bagaimana mereka memandang stiker oleh-oleh yang dibawa mereka ke negara entah berentah? Nah, maksud saya adalah kami akan mencoba menginisiasi, ibarat kita boleh dikatakan seperti rebranding produk UMKM nanti, ya sebagai mitra, di mana DKB hanya sebagai dewan pengawas, bukan dewan lah, sebagai badan yang mengawasi praktek tersebut. Nah, nanti akan dikombinasikan, kita akan mencoba memecah ini di UMKM masalahnya apa, sehingga kok desainnya begitu-begitu aja. Ya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak UMKM ya. Saya paham branding itu mahal. Insya Allah kita bantu karena ya. Insya Allah kita bantu dengan memanfaatkan desainer lokal gitu Kak. Jadi maksudnya yang baik dari otodidak, baik yang dari lulusan akademik ataupun yang hobi, nah itu nanti bisa kita saling merangkul. Maksudnya bagaimana misalnya ada produk sahang nih, bagaimana sahang ditampilkan di dalam situ, bagaimana kemudian dia akan bercerita melalui gambar,
Nah, itu yang akan menjadi concern kami nanti. Nah, gitu. Jadi maksudnya ada hal yang bisa boleh kita katakan ya UMKM naik kelas lah. Maksudnya gini loh, konsepnya begini. Rasanya enak, tapi kalau tampilannya jelek, ya kayak manusia lah. Orangnya baik, tampilannya jelek, orang lewat dong. Nah, maksudnya seperti itu. Karena impresi juga mempengaruhi. Betul. Untuk orang belanja, orang paling tidak harus melihat selama 5 kali. Bayangkan 5 kali dia nggak konsisten melihat barang Anda. Pertama, barang Anda warna kuning, hari kedua warna merah, hari ketiga warna biru, hari keempat warna hijau. Di kepalanya nggak inget dong. Ini barang siapa sih? Nah, bayangkan ketika sebuah barang mempunyai branding, orang udah tahu nih, oh dari sana tuh, itu Sprite tuh. Sebelah sana tuh, oh itu, bilang merek ya. Itu Fanta tuh. Bahkan setiap orang bilang air air mineral, mereka pasti akan bilang Aqua. Saking kuatnya brand awareness-nya, mereka kalau bilang apa beli air apa Aqua, walaupun mereknya entah itu A, mereknya B, mereknya C. Nah, kami harapkan dari berjalannya di KB di tahun ini dengan program yang seperti itu, mudah-mudahan muncul 1 atau 2 atau 3, ya syukur-syukur bisa sampai 5 dan seterusnya. Akan ada brand yang benar-benar launching sampai ke luar daerah, entah misalnya ke daerah Jawa ataupun Sumatera ataupun ke Kalimantan, dan syukur-syukur kalau bisa sampai ke mancanegara. Nah, Mohon yang tadi brand yang disebutkan untuk masuk ke sini. iya, boleh. Di-endorse. Nanti hubungi Bang Iqbal. Hubungi Pak Itam langsung. Nah, karena kenapa impresi itu penting, itu yang menjadi konsen saya pribadi sebenarnya. Karena saya lihat beberapa hal memang sebaiknya diperbaiki. Karena itu juga mempengaruhi penjualan. Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh orang luar sana, brand yang konsisten akan menaikkan penjualan sekitar 10%. Menurut penelitian, ya bukan saya yang ngomong ya. Tapi penelitiannya Based on ada. data ya ini teman-teman. Ya, based on data. Sekitar 10 dan maksimalnya sekitar 30%. Itu akan menjadi suatu keuntungan ketika brandnya visualnya konsisten. Itu akan lebih mudah orang mengenal siapa Anda, apa produk Anda, dan bagaimana Anda akan bercerita tentang produk Anda. Nah, Betul. Bisa merepet ke ekonomi juga nih iya ya, Pak. betul. Nah, Oke. itu sebagai langkah konkret kami untuk tahun ini mungkin yang bisa kami jalankan, dan outputnya mungkin insya Allah kalaupun ada ya support bantuan dana, nanti mungkin bisa mereka launching produk mereka dengan brand baru, ya kan? Atau dengan eksibisi apa, misalnya ada pameran apa. Nah, itu bisa dilakukan juga. Ya bisa berkolaborasi dengan komisi-komisi yang lain, misalnya bagaimana mereka akan menyampaikan visualnya dari Bang Ari misalnya, bagaimana akan mereka bercerita lewat video, bagaimana cerita brandnya lewat musik misalnya, bagaimana mereka akan bercerita lewat bahasa misalnya. Nah, jadi harapan kami adalah semoga langkah konkret kami di tahun ini akan menghasilkan sesuatu di tahun-tahun mendatang. Amin. Dan mudah-mudahan ya paling tidak kita naik kelas lah, walaupun masih dalam ukuran stiker ya. Betul. Kita mulai dari langkah kecil dulu. Saya punya satu produk unik, lupa saya nama sambal itu. Di Jawa Timur kalau nggak salah. Produknya itu cuma warna merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Tapi barangnya emang udah kemana-mana. Jadi setiap rak itu raknya warna merah. Isi botolnya selalu tutupnya warna merah, kuning, hijau, gak pernah warna lain. Nah, jadi kenapa? Itu meningkatkan Daya beli. bukan daya beli sih, meningkatkan impresi, Betul. melekatkan ke daya ingat orang, ke konsumen, bahwa oh ini barangnya ini punya ini. Nah, itulah gunanya
Cita-cita dari Komisi Seni Rupa. Begitu. Nanti untuk langkah konkretnya mungkin akan kami sampaikan di beberapa bulan kemudian insya Allah. Oke, nanti ada part 2-nya ya Bu ya. Yap. Season 2-nya with DKB. Nanti akan kami sampaikan secara detailnya seperti apa. What? Gawat ini. Special stage Iya. one on one. Oke. Iya, alhamdulillah. Kedai Pak Hitam Tadi sudah dapat order royalti untuk ya, pertama Bu, ya? kali. Wah, Yes. buat openingnya ya Bu ya. Betul. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Pokoknya intinya kurang lebih seperti ini. Bagaimana Anda akan ditampilkan Oke. dan bagaimana Anda akan dikenal oleh konsumen Anda nantinya. Masya Terima Allah. kasih. Keren. Mungkin sebelum ke Bang Ari boleh nggak nih? Mumpung inget nih, Oh, iya, soalnya boleh. nanti lupa nih Pak pertanyaannya. Mumpung lagi Ke siapa? membahas ke yang seni rupa dulu Oke. tadi, Komisi Seni Rupa ya Pak ya. Nah, Bapak lagi, sorry, Abang. Agak kaku lidahnya bilang Abang ini. Seperti yang Abang katakan tadi, kalau kemasan atau visual itu kan Yap. meningkatkan impresi baik dari segi Hmm. ekonomi ataupun desainnya itu sendiri. Nah, Ya, tapi betul. sebagaimana yang kita ketahui, taste atau jiwa seni orang itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Hmm. Apalagi orang Belitung yang ibaratnya masih awam lah terhadap dunia Hmm. kesenian. Hmm. Nah, secara umum nih, ada nggak sih parameter yang bisa kita jadikan tolak ukur? Mungkin secara general saja nih Pak bahasanya yang bisa dipahami oleh orang awam, supaya mereka-mereka yang mungkin tadi desainnya terlihat kurang maksimal atau sebagai macam bisa meningkatkan visualnya itu sendiri beberapa persen lah gitu. Nah, untuk itu tentunya setiap orang punya ceritanya masing-masing. Oke. Saya punya cerita masing-masing, Mbak punya cerita masing-masing, Mbak Iqbal pun demikian. Nah, cerita itu yang akan diangkat menjadi brand mereka. Jadi intinya begini, ketika kamu berbicara tentang keceriaan, kamu akan memakai warna kuning. Oke. Psikologi warna misalnya. Ketika produkmu berbentuk barang kreatif, misalnya anyaman apa atau apapun misalnya yang berhubungan dengan itu, mungkin desainnya akan lebih pada visual menggambar misalnya. Nah, jadi ada keselarasan di situ. Nah, jadi yang akan kita angkat pertama kali adalah bagaimana mereka menceritakan diri mereka sendiri dan mengenalkan mereka sendiri kepada konsumen, Lewat pada produknya. publik ya, Iya, pada betul. publik ya, boleh diceritakan seperti itu. Nah, apa tadi lanjutannya pertanyaannya lupa Oh saya. ya, pertanyaannya cara menilainya nih Pak, parameternya nih yang general aja umumnya. Misalkan kemasan ini kurang menarik karena apa Oh, begitu. ya bisa kita lihat desain itu pada intinya tidak ada yang salah. Mhm. Seni itu tidak ada yang salah, kurang pas banyak. Nah, parameter kurang Nah, pasnya itu seperti misalnya, apa pertanyaannya, Pak? Kamu akan membuat sebuah undangan nih misalnya. Oke. Tentu yang akan kamu tampilkan adalah font yang terlihat romantis, undangan pernikahan misalnya. Nggak mungkin dong kalau kamu kasih font yang bersifat tentara misalnya, undangan Kalau suaminya gitu, nah. tentara kan tidak menutup kemungkinan. Ya, balik lagi tesnya personal itu kan beda-beda iya. ya Pak ya. Nah itulah kami ya, kenapa tadi kami bilang desain itu tidak ada yang salah, yang Iya. kurang tepat banyak. Betul. Nah, tes itu sebenarnya menggambarkan apa namanya? Psikologi internal lah, boleh dibilang. Dan kebetulan dalam visual itu ada beberapa peraturan sebenarnya, ada beberapa pakem yang memang sudah dibuat agar tes itu tetap terarah dan tidak melenceng ke arah yang tidak sesuai sebenarnya. Nah, jadi mereka boleh bilang tes oke. Tapi alangkah baiknya jika tes itu diarahkan ke arah yang benar, karena sekali lagi tidak ada desain yang salah, adanya desain yang kurang tepat. Oke. Iya. Oke, boleh. Boleh lanjut gas. Kira-kira begitu. Nambahin, mungkin Bang Yuda lupa tadi menyampaikan. Tadi sudah disinggung sedikit, Iya. biar kakak juga dan teman-teman di dunia maya juga bisa Betul. memahami. Ada kalimat penting dari Bang Yuda. Bang Yuda selalu berkarya dengan psikologi warna. Memang dikatakan tadi, loh kan setiap orang kan beda-beda. Betul, tapi pakem itu menjadi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Oke. Ketika kita bicara produk UMKM, ketika kita bicara tentang satu visual di dalam penyerta produk tersebut, maka kita bicara tentang satu rahim besar bernama
produk yang berangkat dari aktivitas industrialisasi. Nah, pakem itulah yang kemudian tidak boleh dilanggar. Bukan tidak boleh dilanggar, tapi ada kepatutan di sana. Contoh misalnya, kenapa merek yang berhubungan dengan makan itu cenderung merah? Karena secara psikologi, kalau kata Sigmund Freud, itu alam bawah sadar itu akan menggiring ke arah sana. Lalu kenapa misalnya produk yang berhubungan dengan lingkungan selalu hijau? Hijau, betul. Karena ada psikologi warna di sana. Nah, itu yang ingin disampaikan Bang Wida. Mungkin itu jawaban untuk gimana sih secara general gitu. Oke, betul. Berarti ditarik kesimpulan nih, secara generalnya itu kita memainkan psikologi internal dari orang-orang saja secara umum gitu ya, Pak. Dibantulah oleh Kemampuan betul untuk membuat desain secara visualnya tadi. Betul. Terima kasih Pak Ketua. Luar biasa. Luar biasa. Kolaborasi jawabannya. Bolehlah 2 periode ya kalau gitu, Pak. Ya, thank you Ibu. Oh, lo udah 2 periode. Oke. Oke, mungkin selanjutnya dari Komisi Audiovisual visual ya, Pak ya. Oke. Visi apa? Sebelum kita menjauh ke yang lain, kalau dari Dewan Kesenian Belitung untuk program dari Komisi Audiovisual ini, ya yang pertama itu biasa kita menyampaikan bahwa pendampingan ya Bang, pendampingan terhadap salah satunya adalah sekolah-sekolah dan kolaborasi lah jatuh Bang, kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang bergerak dalam dunia audiovisual. Salah satu yang telah terjadi sebenarnya pada tahun 2022, tahun 2022 itu kalau tidak salah bulan Mei, itu Dewan Kesenian pernah ngumpul kawan-kawan kita yang ada di Belitung ini untuk menjadi satu komunitas, dan terbentuklah suatu komunitas yang diinisiasi dari Dewan Kesenian. Nama itu langsung dari Pusat Asosiasi Dokumentaris Nusantara ketika itu gitu kan. Seiring berjalannya waktu, komunitas dari ADN ini yang biasa disingkat ADN ini mungkin sekarang lah meredup kan. Mungkin nextnya kita bisa bangkitkan lagi gitu kan. Salah satu untuk support juga, bukan bagi support, apa namanya? Apa itu nama Bang? Beri kolaborasi dengan seni rupa, seni musik untuk masalah digitalisasi ataupun audiovisualnya. Sebenarnya kembali lagi tadi yang disampaikan dari Bang Yuda itu, kita ini sebenarnya kurangnya apresiasi seni. Kurangnya apresiasi seni ini maksudnya seperti apa? Kita ini sebenarnya dalam dunia visualisasi lah banyak memunculkan orang-orang yang hebat loh sebenarnya dari Belitung ini. Tahun 2021 itu ada salah satu komunitas, bukan komunitas. Cuma orang 2 ini, orang manusia ini. Iya. Dia apa yang diangkat dari kearifan lokal dari Pulau Belitung mengangkat ke nasional. Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi salah satu yang kita sesal itu adalah kurang apresiasi seni. Betul. Yang diangkat itu adalah kearifan lokal dari Belitung ini sendiri. Juara 2 nasional dari Pekan Kebudayaan Nasional yang dibuat dari Muda Media Kreatia. Ada orang di situ. Itu kawan aku itu. Kawan diri juga itu. Kawan aku. Berdua. Itu Bukan hari, kan dia lah. apa ya? Itu sebenarnya tidak jauh-jauh berpikir yang paling jauh. Cuman ngangkat Jawa dengan clickbait filosofi peradaban di Belitung.
Oh. Yang diangkat juga UMKM. Yang diangkat itu UMKM. Jualan bubur. Bubur Jawa. Oke. Bang Adi Wira. Nah, seperti itu. Terus yang waktu masa itu bukan hanya Muda Media sebenarnya yang dari Belitung itu yang mewakilkan dari Pulau Belitung ini dalam itu. Banyak yang mewakilkan waktu itu pun ada Kak Reni juga salah satunya. Ada sana sini kreatif, ada orang Belitung juga. Tapi apa yang diapresiasi tidak ada sama sekali apresiasinya seperti itu. Sudah sih marah? Enggak marah bang. Jadi ke depannya dengan Dewan Kesenian kita sama-sama dari keresahan ini lah banyak ngobrol lah dengan yang lainnya yang bergerak dalam dunia kesenian ini. Jangan sampai kita tidak melek dengan orang-orang seperti itu gitu kan. Kasihan gitu. Dengan talenta dan kemampuan dia pun seperti itu kan. Untuk kembali ke program yang untuk ke sekolah-sekolah itu di awal-awal tahun kemarin pun lah dijalankan pendampingan terhadap ekstrakurikuler. Salah satunya itu. Dan untuk nextnya insya Allah kita dari Dewan Kesenian bertekad untuk membuat atau merekam, mendokumentasikan salah satu dokumenter dari kearifan lokal atau kebudayaan dari Pulau Belitung ini. Insya Allah didoakan aja walaupun tidak ada dana, tanda petik. Biasanya pakai dana pribadi. Ibaratnya seperti itu. Jadi marah? Tidak marah bang. Curhatnya. Rasa miris juga. Karena tahun kemarin aku pribadi karena ada dapat support pribadi muat film dokumenter untuk Bangka loh. Masa kita kalah ibaratnya orang Belitung muat dokumenter untuk Bangka. Bangka Tengah. Bangka Tengah ya? Enggak ada. Bangka Induk. Memarong. Belinyu. Memarong. Ya. Bangka Induk. Itu ada yang sponsor. Jadi ya rasa keinginan kita sama-sama ini telah berbicara ngomong-ngomong yang judul lah ibaratnya. Naklah apa sih yang dibuat karena kita kekurangan untuk secara visualnya. Kalau literasi mungkin ada. Secara literasi buku banyaklah apalagi Bang Iqbal kan lah banyak nulis-nulis buku apa-apa aja kan tentang kebudayaan, tentang yang lain-lainnya juga banyak. Tapi untuk secara visualisasi contohnya tidak banyak. Campak aja. Ada ke kita mendengar dokumenter campak dari Belitung? Belum ada. Yang secara proper untuk didokumentasikan. Keresahan inilah yang membuat kami semua ini nak muat berencana lah. Ibarat insya Allah kita lakukan secara mandiri aja lah dulu ibarat. Oke. Sip. Apa lagi bang? Mungkin itu udah apa? Ini mumpung ada Randy sebagai bendahara Dewan Kesenian Belitung maju dulu sini. Oke nih masalah bendahara nih pasti panjang ini ya Pak ya. Tahan dulu. Nih, ada Bang Jabing juga nih jauh-jauh dari Gual, ada Pak Itam. Oh iya nih teman-teman. Kita say hi juga nih teman-teman di belakang layarnya nih ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir, abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Oke. Bendahara programnya. Anggarannya dari mana ini Bang katanya? Ini malah presentasi ya. Iya, harusnya bawa PowerPoint tadi ya Bang ya. Sekalian presentasinya. Nah kan tadi sudah dijelaskan nih oleh abang-abang sekalian kalau dananya itu kebanyakan dari kantong pribadi. Nah untuk dari DKB sendiri itu apakah ada semacam kas atau dana iuran bulanan atau permingguan atau penghimpunan dananya itu seperti apa Kak? Iya, kalau pertanyaan pertamanya tentang ada dan tiada ya. Iya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dan mohon maaf juga ya baru hadir di layar kaca teman-teman. Iya. Karena alasannya. Karena habis itu tadi mencari keadaan itu tadi sebenarnya. Oke. Ngajar tadi kebetulan sedang mengajar ya kelas musik. Oke. Nah untuk Dewan Kesenian sendiri sistemnya memang kita KAS. Cuman memang baru dilantik ya, baru berapa bulan lalu dilantik. Jadi saat ini KAS-nya masih kas-kasan. Ya. Belum ada terlihatnya ya gitu ya. Tapi kita berharap dari program-program yang kemarin juga teman-teman buat ke depannya itu bisa menjadi tabungan ke depannya untuk banyak hal termasuk apresiasi yang tadi dibicarakan oleh Bang Arya. Itu pertanyaan pertama, kemudian apa ya tadi ya? Agak lepas tadi. Sebenarnya cuma itu sih Kak pertanyaannya. Oh iya, baik. Betul. Alhamdulillah. Boleh dilanjutkan dengan teman-teman lain ya. Berarti saat mengadakan kegiatan itu ada feedbacknya ya, alhamdulillah secara nominal. Iya. Awalnya tuh kita biasa dapat 2M, sekarang 6M. Ya, makasih Mas. Mainnya mantap, makan-makan. Itu 6M ya. Makan. Oke. Tapi kita usahakan selalu ada kas yang akan masuk karena kita berbicara tentang jangka panjang kan ya. Kita perlu menghemat untuk masuk ke dalam kas guna event selanjutnya kita punya tabungan nih untuk memulai. Sebenarnya begitu. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang kadang butuh modal usaha dulu, modal awal karena mengingat kayak sekarang ada Indonesia Raya ya. Dana Indonesia Raya gitu ya. Yang notabene semua pelaku seni bisa akses gitu. Nah, di Dana Indonesia Raya ini juga biasanya pencairannya itu sampai 2 tahap, 3 tahap gitu. Kalau nggak salah 2 sekarang ya. 2 tahap. 3. Nah, ada 3 tahap. Nah, menuju tahap 1 itu lama banget. Sedangkan biasanya kegiatan tuh harus ada udah langsung dimulai kan sebelum berbulan-bulan sebelum itu. Dari mana tuh kita bisa dananya sebenarnya untuk itu fungsinya. Kenapa kasnya selalu disisihkan untuk kas nantinya. Gitu Kak Pli. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi dananya ada walaupun katanya tadi kas-kasan tapi lebih tepatnya pas-pasan mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa dilanjut ke komisi yang lain tadi Kak. Bang. Tari belum datang. Oke. Jadi berarti udah semua untuk komisi yang ada di sini tadi dari audiovisual, seni rupa, sastra berhalangan hadir teman-teman. Oke. Sedang cari kos-kasan tadi. Sedang mencari kas-kasannya supaya tidak pas-pasan. Oke. Mungkin dari teman-teman di TikTok nih ada yang ingin bertanya terlebih dahulu ya mungkin ya. Oke, Har, silakan. Oke. Katanya dalam dekat ini ada event besar. Boleh nih. Oke. Mungkin Pak Ketua nih Pak, dipersilakan. Oke, terima kasih Johat. Jangan lupa tap-tap layarnya. User. Kayak seperti yang tadi kita sampaikan Kak, Johat dan teman-teman di TikTok atau di layar YouTube-nya Pak Itam. Dewan Kesenian Belitung sejak awal periode pertama sampai periode kedua, saya pikir selama saya mimpin kami bersepakat bahwa tugas Dewan Kesenian itu public policy. Artinya kami mencoba mensupport mekanisme regulasi yang ada di ekosistem atau konstelasi kesenian. Sehingga kami tidak punya orientasi untuk mengadakan atau mengaktifasi kegiatan. Tapi kami akan menjadi supporting system bagi kawan-kawan yang sedang berkegiatan. Contoh, salah satu seniman Belitung, Bang Mansur Masud, seorang seni rupa, itu mulai dari tahap gagasan penciptaan ide sampai proposal sampai mengaktifasi kegiatan, Dewan Kesenian hadir membantu beliau. Tetapi Dewan Kesenian menolak untuk terlibat langsung. Maka kami lakukan untuk menjembatani Bang Mansur Masud dengan kawan-kawan komunitas yang paham tentang regulasi anggaran negara. Disebut entertainment. Ya, itu yang kami lakukan, Hat. Yang kedua, sekarang kawan-kawan Dewan Kesenian juga sedang mensupport
kawan-kawan dari Ligat Production untuk mengadakan festival Napak Sire dari Kementerian Pariwisata. Sama seperti yang sebelumnya, kami tidak ingin terlibat di depan. Kami hanya membantu, misal Bang, di Dewan Kesenian kami mau ketemu si A dong, si B, bantu kami. Oh, kita hadir. Kita akan hadir di depan untuk hal-hal yang berhubungan dengan regulasi. Nah, disitulah saya mencoba mengajak teman-teman, kalau ingin masuk ke dalam lingkaran Dewan Kesenian, jangan pernah berpikir menjadi praktisi. Betul. Kenapa? Kalau lagi nak main-main jadi seniman, disanggar. Karena tugas kita mikir regulasi. Bagaimana berhubungan nanti kawan-kawan kesulitan dengan keamanan, Pokopinda. Bagaimana kawan-kawan bisa dibantu mengaktifasi pentahelik misalnya. Jadi negara ini kan sejak zaman Jokowi sampai Prabowo mendorong adanya kinerja yang pentahelik, bekerja secara inklusi. Maka tidak hanya pemerintah yang kami jembatani untuk kawan-kawan seniman, tetapi ada korporasi-korporasi yang punya CSR tertentu. Kami kira harus kita ingatkan, ini ada kegiatan, maka kami tidak minta begini kepada Anda, kami mengingatkan, bro, lu ada bisnis nih di Belitung, bantu dong teman-teman kesenian. Nah, semacam itulah kasarnya. Jadi kalau Johan tadi, event apa yang akan diadakan oleh Dewan Kesenian tidak akan ada. Tidak akan ada. Kami tidak secara akan spesifik kami dari tidak DKB-nya tidak akan ada Tidak. gitu ya Pak ya. Tapi kalau mendorong person to person, misalnya Bang Yuda, Bang Ari atau teman-teman seniman dimanapun di Belitung ini, kalian mau mengajukan dana Indonesiana yang hari ini bernama Indonesia Raya, kami akan dampingi Anda mulai dari memecahkan ide, dari wacana, rencana sampai implementasi. Kami siap Dewan Kesenian mendampingi Anda untuk dapat proposal. Karena bantunya besar Kak, mulai dari 150 juta sampai 7 miliar. Siapapun lembaga komunitas yang ingin dibantu persoalan regulasi, Dewan Kesenian siap bantu. Mau yang 7 miliar, mau yang 5 miliar, mau yang 250 juta, kami siap bantu. Begitu kira-kira. Gitu Han, kira-kira Han. Ya, semoga terjawab ya Pak Bang Johan. Sama siapa tadi yang bertanya? Oke. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan lain dari TikTok atau bapak-bapak dan kakak-kakak yang ada di sini, mungkin saya mau nanya juga nih. Dari tadi kan disinggung-singgung nih media-media atau wadah dokumentasinya. Nah, dari DKB sendiri itu punya channel YouTube atau media sosial Instagram atau apa gitu Kak? Mungkin yang bisa dijadikan wadah nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau mencari tahu lebih lanjut apa sih DKB, terus bagaimana cara berkolaborasi dengan DKB itu sendiri. Oke. Untuk sosial media memang saat ini baru bergerak secara apa ya Bang? Namanya. Ya, belum bergerak secara masif. Kita hanya sementara hanya punya Facebook dan Instagram, tapi memang sudah dari tahun lalu memang ingin mengaktifkan YouTube dan TikTok. Cuman memang terkendala dengan orang untuk produksi yang fokus kepada untuk menghandle dari konten-konten ataupun video-video yang ingin dibuat. Karena memang kami karena memang berawal dari teman-teman yang bergerak di bidangnya, sehingga ketika membuat konten yang tanggung-tanggung itu kadang rasanya gimana gitu ya, ada rasanya ndak puas. Harus totalitas gitu ya Pak ya ini. Minimal kan dibuatkan ya sebagai gimana dari ide atau gagasan, lalu nanti endingnya akan seperti apa. Sosial medianya tidak hanya sebagai penyampai daripada program-program saja. Betul. Tapi juga bisa memberikan dampak untuk ya menjangkau teman-teman dari Gen Z juga kan. Jadi sekali, tapi insya Allah mudah-mudahan di tahun ini bisa kita kejar untuk munculnya YouTube dan TikToknya Dewan Kesenian, karena memang dibutuhkan memang. Iya betul banget Pak, karena biasanya dari TikTok itu lebih mudah untuk
viral kalau kata orang ya, Iya, lebih mudah dijangkaunya begitu. Nah, ngomong-ngomong soal public policy tadi kata Bapak. Nah, kalau orang-orang yang berkecimpung di dunia publik atau bersifat umum itu kan biasanya selalu ada pro dan kontra nih Pak dari masyarakat umum ataupun secara khusus. Nah, pernah nggak sih ada pengalaman dari DKB ini sendiri itu misalkan pengalaman buruk lah, tidak disukai orang atau haters lah ya, kalau anak-anak Gen Z bilangnya itu haters itu sebagai sebuah organisasi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh DKB sendiri untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin abang yang ini tadi belum ngomong dari tadi Pak. Iya, boleh dikasih suara dulu. Pertanyaannya ke DKB, mohon maaf. Ya, ke DKB ya. Oh kalau personal kakaknya cukup tahu lah ya. Oke, dipersilakan Kak. Bukan haters mungkin ya bahasa ini. Iya, mungkin yang lebih kontra lah ya agaknya. Kurang bersepakat. Iya, betul. Kurang bersepakat. Wih. Kurang bersepakat dengan pola pikir yang kami ciptakan di Iya, DKB. betul. Kami hanya public policy misalkan seperti itu. Dari segi pemilihan, kadang-kadang dari segi awal terbentuknya DKB ini pun, kebetulan saya masuk di periode kedua. Oke. Tapi sedikit flashback ya, sedikit flashback di periode 1 saya juga ikut terlibat kebetulan waktu pemilihannya di Mubes waktu itu. Dari Mubes sampai ke Mubes yang kedua kalau nggak salah ya Bang ya, pemilihan yang kedua itu bertentangannya itu selalu bergesekannya dengan, mohon maaf dalam arti kata yang memegang kebijakan dalam regulasi. Betul. Lagi-lagi. Lagi-lagi di situ. Itu sih yang menjadi hatersnya mungkin. Betul. Yang sedikit banyaknya memang selalu bersinggungan dengan kami. Tapi satu sisi ada benernya, ada juga nggak benernya gitu. Misalkan dalam perspektif melihat kesenian, kami mencoba mempertahankan sesuatu yang masih tradisi gitu. Tapi satu sisi juga harus dikembangkan sebagai produk kreatif. Nah, yang kami tentang sebenarnya bukan produk kreatifnya, tapi bagaimana proses penciptaan produk kreatifnya. Misalkan kurangnya kajian yang mendalam. Asal sebut, asal tulis, asal publish kayak gitu. Nah, yang sering kami tentang itu di yang memegang kebijakan regulasi itu, kita katakanlah dinas terkait kayak gitu ya. Itu kadang hanya sekedar mengambil data, habis itu dipublish. Hanya sekedar itu. Itu yang kami rasa kurang tepat. Nah, makanya kadang sering bertentangannya di situ. Kalau di secara sanggar atau komunitas yang lain sejauh ini nggak ada sih sebenarnya. Kalau persen, kalau secara saya pribadi sebenarnya, kalau secara pribadi ya, mungkin kalau secara pengalaman itu beberapa kali memang sering bertentangan dengan salah satu contoh sederhananya gini. 2000 ini pengalaman pribadi. 2018 atau 2017 saya lupa. Waktu itu saya melakukan penelitian tentang keroncong Stambul Pajar yang ada di Suakgual. Nah, ketika tahun itu saya dan beberapa teman-teman yang meneliti, itu ada Bang Iqbal juga, kemudian ada Randy, kemudian ada rekan kita dari Amerika, ada Hana. Itu kami selalu diingatkan oleh empunya yang punya kesenian, itu keruncong Stambul Pajar yang ada di Pulau Mendanau. Ingat Wan itu ya, itu selalu diingatkan. Ingat Wan itu, jangan kau rubah. Dan suatu peristiwa ketika 2022 keroncong Stambul Pajar ini menjadi WBTB kalau nggak salah, warisan budaya tak benda. Ada perubahan nama di situ menjadi keroncong. Satu sisi bagus sudah jadi WBTB gitu, tapi satu sisi lain kami kurang sepakat kenapa dirubah namanya. Secara linguistik ya. Karena sebenarnya secara tidak langsung
jangan-jangan mereka nggak ngerti keroncong dan keruncong itu apa? Mereka banyak. Harus jelas, harus jelas. Mereka yang mengeluarkan dan yang menyatakan itu sebagai keroncong. Pancing untuk tidak bijaksana ini sebenarnya. Sebenarnya memang begitu. Arahnya abang ini masih selalu begitu. Memunculkan haters ini nanti jadinya. Oke, tapi boleh dilanjut. ya kami bersyukur itu sudah menjadi WBTB gitu ya. Cuman ya itu tadi kajian yang mungkin kurang terlalu mendalam kayak gitu. Atau kita yang berlebihan, Pak. Ya atau kami yang berlebihan mungkin ya gitu. Tapi bahkan ketika ini juga cerita ketika PKN 2023 kalau nggak salah ya, Pekan Kebudayaan Nasional, kita punya kegiatan kebetulan kerjasamanya dengan kementerian waktu itu Dirjen Kebudayaan, kita masuk ke dalam agenda namanya rantai bunyi. Nah, kita angkatlah waktu itu Keroncong Stambul Pajar. Keroncong Stambul Pajar ini menjadi ide awalnya dalam penciptaan karya rantai bunyi tadi. Waktu itu kita udah rekaman, udah jadi, lagunya udah selesai. Tiba-tiba datanglah Bang Jabing, Bang Suherman Jabing. Lalu apakah yang terjadi? Permintaannya cuma satu, Wan, rekam ulang, kuang ke. Ngapa Bang? Salah lirik. Gak gara-gara salah lirik, seharusnya itu mendanau. Tapi waktu rekaman itu kami sebutnya gual. Nah, Bang Jabing itu nggak mau jangan sampai ini jadi persoalan. Betul. Karena cerita lagi sebelumnya sudah jadi persoalan. Hanya gara-gara klaim dan klaim tadi. Itu. Ya itu sih cerita ya. Nah, ya pada akhirnya memang ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju. Ya atau memang kami yang terlalu berlebihan. Mungkin itu sih Kak. Oke, sebenarnya itu hal yang wajar ya apabila kita berkecimpung di dunia publik atau berada di hal-hal yang bersifatnya umum, pasti akan selalu ada yang setuju dan tidak setuju. Oke, mungkin dari TikTok nih masih ada pertanyaan gak nih Kak? Oh, dari yang datang. Atau dari yang baru datang? Pak Bambang mungkin? Apa? Mari jalan. Oke. Boleh. Pak Rizal ya. Ini Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kemarin. Perkenalan biar Abdul. Aku Rizal, aku orang Litong juga, cuman rajin ondar-andir. Jadi ada istilahnya forum kayak gini tuh kebuka gitu. Kan kami ini kan dari sisi rakyat sipil, rakyat jelata gitu, yang nganggap bahwa seorang seniman tuh di atas panggung gitu kan. Jadi kayak artis mereka sendiri. Jadi mereka tuh kayak orangnya unreachable lah gitu. Jadi kami gak ada paningo, ada apa. Cuman berapa bulan terakhirnya aku ketemu Bang Iqbal. Bang Iqbal kan dulu tuh kayak apa ya? Kayak orang yang yang susah untuk ketemu lah gitu kan gitu. Walaupun kenal lama dan ningo-ningo aja, tapi sekali ngelakar, oh gini loh orang. Jadi kayak ada stigma bagi kami itu masyarakat sipil kan seniman-seniman tuh mereka tuh Unreachable. iya dianggap ya kayak kalau artis lah gitu. Iya, Kan. Jadi masyarakat orang-orang kayak kami ini rada-rada takut, rada-rada grogi, gandang ngelakar gitu. Sekedar seperti itu. Kalau kayak gini kan kami tahu bahwa mereka tuh sebenarnya punya permasalahan yang pelik kayak gini kan. Jadi pertanyaan aku sih gampang aja. Kalau dari istilahnya birokrasi yang harusnya menaungi ini melakukan seperti itu gitu, bagi kami rakyat sipil untuk mengapresiasi kalian itu seperti apa gitu. Yang mungkin sebagian orang tuh tidak punya materi berlebih ataupun kemampuan untuk memahami sesuatu gitu. Kayak misalnya seni musik, alat musik apa. Sebenarnya kami tuh cuma sekedar mau apresiasi gitu. Itu bentuknya seperti apa sih Bang gitu. Biar kalian tuh merasa bahwa oh kami ini tidak sendiri gitu. Rakyat sipil tuh mendukung walaupun bentuknya tuh belum jelas gitu. Coba jawab. Keren banget pertanyaannya nih. Mungkin boleh dijawab Pak Ketua langsung. Terima kasih Bang Rizal. Pertanyaan ini menarik. Jadi juga ini kan akan direkam dan didengar oleh kawan-kawan. Perlu juga digarisbawahi mungkin mengenai apresiasi tadi. Yang dituntut kan kesannya menuntut ya kawan-kawan. Dari apresiasi yang dilakukan oleh minimal misalnya birokrasi. Sederhana kok sebenarnya. Kami mengajak mereka untuk berpikir secara akademik.
Contoh kasus tadi Irwansyah. Bagaimana satu huruf saja berubah dari keruncong menjadi keroncong. Bagi kami itu persoalan. Mengapa? Karena pergeseran linguistik secara fonologi itu sama saja merubah identitas kultural. Ini mungkin bagi orang lain remeh-temeh. Bagi kami yang bertanggung jawab secara moral, ini persoalan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh kebijakan birokrasi itu bertentangan dengan kebijakan yang seharusnya dipikirkan oleh teman-teman. Misalnya gini, OPK nih, nanti akan nyambung ke jawaban pertanyaan abang. Objek pemajuan kebudayaan, tadi kan BPTB, warisan budaya tak benda. Ada objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Belitung. Sebut saja contoh di Ibul. Di Ibul itu ada OPK berupa warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda. Yang misalnya yang contoh disebut sebagai terduga cagar budaya di Gunung Lilang itu. Mereka pemerintah desa kebingungan ketika dari dinas terkait melabeli itu sebagai terduga warisan budaya tak benda. Karena akan terbagi tugas dan fungsi teman-teman desa dan teman-teman pemerintah. Nah, bagaimanakah cara masyarakat sipil ketika mereka resah? Sama seperti tadi Bang Jabing resah. Kami kepingin kesadaran berpikir secara kolektif atau berjamaah ini muncul. Maka teman-teman seniman secara personal memang ditugaskan keliling. Kami makanya saya sebenarnya yang menolak mengaktifasi media sosial di periode pertama. Kenapa? Udahlah kita nggak perlu apresiasi yang tepuk tangan, begawe aja dulu. Nanti ada momentum kita memang kalau sudah kerja kita secara terstruktur dan mengakar baru kita publish. Contoh misalnya Irwansyah bolak-balik meskipun dia wajar lah Irwan kan orang Mendanau, bukan itu. Dia bolak-balik sama istrinya, sama anaknya ke Mendanau, ke Selat Nasik, Petaling, Gual, hanya untuk mendorong masyarakat mencintai Keroncong Sambal Fajar misalnya. Tadi Bang Ari sudah cerita, Bang Ari dengan teguh berapa tahun silam keliling kampung, nanya dukun kampung, bertanya tentang kesenian dan kebudayaan Muar Madu dan segala macam. Ternyata apresiasi masyarakat sipil yang dekat dengan objek pemajuan kebudayaan sudah ada. Kemudian misalnya yang termutakhir Bang Yuda ada keresahan mengenai ini sayang amat visualnya UMKM kita nih itu tidak selaras dengan cara berpikir keseni rupaan. Maka dia punya program tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah apresiasi yang diinginkan? Kami tidak menginginkan apapun sebenarnya dari apresiasi itu. Kami hanya ingin mendorong. Maksudnya kami tidak ingin kalau di bisnis B2B lah ya. Tidak ingin minta feedback, tidak. Kami hanya mencoba semaksimal mungkin memberi contoh. Samina mawatona. Jadi ya kami pikir begitu. Contoh misalnya di Gual, kami bolak-balik teman-teman. Di Kembiri bolak-balik. Ya kayak orang gila memang. Kadang tidur di kampung-kampung, hanya ingin mengatakan kepada mereka bahwa objek pemajuan kebudayaan yang Anda punya itu penting. Kami dari Tanjung jauh-jauh datang ke Kampung Mika. Itu mencintai apa yang ada di Kampung Mika. Harapan kami, kami lakukan ini, Mika lakukan. Kami tidak minta duit, lillahi ta'ala tidak. Kami tidak minta anjong, tidak. Kami hanya ingin bergerak. Maka tadi saya bilang Kak, kalau kawan, makanya kan tinggal 10 kan di Dewan Kesenian. Awalnya kan strukturnya sangat bengkak. Saya revisi berkomunikasi dengan Ketua Dewan Kesenian Provinsi sama Reni. Kayaknya kita perlu revisi deh. Kenapa? Semakin ramping sebuah batang tubuh dari institusi, semakin luas bergerak. Betul. Maka saya sampaikan guys, kalau Mika nak terlibat bantu aku di Dewan Kesenian, jangan pernah berharap apapun. Ayo kita bergerak sebagai public policy. Public policy tadi bergerak. Mika temukan masalah, Mika eksekusi.
Karena banyak di Belitung ini mereka yang menganggap dirinya seniman. Betul. Mereka yang melabeli dirinya budayawan atau dilabeli seniman dan budayawan, berkarya tidak, mengisi gelas tidak, kemudian menjadi solusi juga tidak. Hanya bagian dari masalah saja. Loh, kenapa kami keras? Nah, ini mungkin kenapa Dewan Kesenian, wabil khusus saya mungkin menjadi public enemy. Karena bagi saya marwah seniman itu adalah berproses kreatif, bukan cuap-cuap. Kalau hanya cuap-cuap, ya itu. Makanya apa yang diinginkan oleh Dewan Kesenian terhadap kerja kebudayaan yang dilakukan, kami ingin kawan-kawan melakukan pekerjaan yang semestinya. Tadi apresiasi tadi, ya kami nggak bisa menstandarisasi variabel itu. Minimal kami sudah melakukan ini, membawa Stambul Fajar, membawa Dul Muluk, Sot Agi, kayaknya kawan-kawan nak ngangkat campak. Desember 2024 kami mendampingi kementerian untuk melakukan revitalisasi terhadap suku Sawang. Tahun ini kami akan mengerjakan program dengan kawan-kawan kebudayaan kementerian di beberapa sisi. Jadi memang kami pikir apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap kerja kebudayaan kami, ayo kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Apa itu? Ya walau alam. Kami tidak bisa memberikan variabel itu. Begitu kira-kira. Ada yang mau nambahin? Mungkin izin. Kalau saya mungkin kasih pandangan, kalau boleh. Saya mewakili diri saya sendiri nih sebagai mungkin pandangannya seniman gitu ya. Kalau pertanyaannya terkait apa apresiasi yang gimana sih gitu ya bagi seorang seniman tuh yang diperlukan, yang merasakan tuh gitu ya. Sebenarnya tentang ini sih Bang, apresiasi tentang nontonnya, datangnya. Kalau sebagai seniman ya, kita hadir, kita memberikan tepuk tangan, menyaksikan sampai habis, itu bentuk apresiasi yang sangat besar. Soalnya apakah ada yang tahu tadi ada beripat main di GOR? Akan baik ketika kita sebagai masyarakat sipil menyadari itu. Dengan begitu kita bisa mendorong kesenian ini tumbuh. Kan sama basicnya. Kalau di dunia online yang disebut viral itu kan karena rame. Ya di online artinya ya ditonton. Terus kemudian yang menarik juga dari segi penulis nih. Ini saya bingung, ada seniman yang nulis, apakah dia masih seniman atau penulis disebutnya. Ini juga bagi saya ya, yang seniman juga menulis, itu juga bentuk dari karya seni, tulisan kita itu. Nah, untuk seorang penulis seperti itu, seniman yang nulis seperti itu, apresiasinya bagaimana? Ya dibaca tulisannya. Jika tulisannya dibaca, saya rasa kesalahpahaman yang tadi terjadi di keroncong itu nggak bakalan terjadi. Saya juga sempat berpikir dulu bicara ke Bang Iqbal, Bang kayaknya keren ya kalau misalnya pulau kita punya program breakdown skripsi ataupun tesis setiap mahasiswa yang lulus dari Belitung gitu. Saya nggak tahu Kakak, mohon maaf, kuliah Kak. Bahas apa kemarin skripsinya? Aku kebetulan bahas jurusannya bahasa ya Kak. Jadi analisisnya itu lebih ke campur kode sama halikode gitu Kak. Linguistik, lebih ke linguistik. Objek materialnya media sosial lagi. Objek formalnya itu nggak ada sih Kak. Kita lebih ke menganalisis. Langsung dipraktekkan ini ya. Oke. Kakak saja sebagai duta bahasa tidak concern melihat Belitung dalam konteks kajiannya. Betul. Dan lebih jauh jahat banget, parah. Mungkin gak kepikiran ya waktu itu ya mau bahas Belitung. Begini, saya rasa banyak waktu Kakak yang dihabiskan fokus banget dalam penulisan itu dan saya rasa saya belum baca, mohon maaf. Mungkin setelah ini kita baca. Boleh dibedah sekalian ya. Pasti banyak poin-poin ataupun hal-hal yang sebenarnya kakak maksudkan untuk kebaikan di dalamnya. Cuman saya tanya, pernah nggak digunakan skripsi itu? Ya, oleh OPD mungkin? Oleh. Tentu saja tidak seperti skripsi yang lain. Jadi banyaknya permasalahan kita, kurangnya apresiasi dan lain-lain gitu ya, kesalahpahaman di wilayah birokrasi dan lain-lain. Sebenarnya itu ya karena nggak baca sebenarnya.
saya tuh pernah berpikir jangan-jangan masalah yang dihadapi kelompok A hari ini sebenarnya itu udah terjawab belasan tahun lalu oleh skripsi ini, cuman nggak baca aja. Iya. Kayak saya pernah berpikir kayaknya menarik kalau misalnya ada suatu komunitas ataupun apa namanya organisasi gitu yang bisa mengadakan gitu. Wah, kita dari komunitas komunikasi nih. Ayo bahas tentang masalah-masalah komunikasi yang terjadi di Belitung. Oke. Apa sih Pak namanya? Oh iya. Oke, itu buat majalah kayaknya. Pribadi. Komunitas ya. Oke Surya, Eko Budi, Oke. dosen di Palembang. Nah ya. Nah bayangkan ketika memang pemegang kebijakan yang melakukan itu dampaknya kayaknya sangat besar sekali, masif sekali. Nah apa sih Bang namanya Bang? Kok konsensus apa? Kesepakatan. Bukan. Pokoknya itu ya. Jadi saya mengharapkan ya konsorsium Mungkin yang di TikTok kalau tahu boleh komen konsorsium ya. Iya, konsorsium itu membedah apa namanya suatu kasus gitu menggunakan data-data akademik. Itu menarik kayaknya. Jadi saya harap kalau itu terjadi, wah itu nggak bakalan ada tuh salah tulis keroncong jadi keroncong. Di dewan apa gitu nggak bakalan salah dalam penginputan ABC gitu, karena pada dasarnya udah dijawab saya rasa dari cendikia Belitung hari ini yang kuliah di luar sana sebenarnya begitu sih. Balik ke apresiasi paling gitu, teman-teman tolong diapresiasi kebudayaan kita dengan cara nonton saja. Nonton Ya, saja. tap di offline itu ya nonton. Gitu. Itu paling Bang. Itu konkret bahannya. Begitu Bang Rizal, semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut. Oh lanjut, oke. Itu aku gitu ada suatu acara tuh yang dari awalnya temanya seperti apa, kini diselingi hal-hal yang budayawan, ya kesenian. Jadi kami itu kan di awal kadang-kadang acaranya berapa hari. Hari pertama tuh mereka udah menganggap temanya seperti ini. Orang tuh selalu berpikir bahwa ke ujungnya itu seperti itu gitu kan. Jadi karena ke masyarakat kita juga, aku juga lah jujur juga gitu bahwa kurang juga istilahnya sosial media, membaca apa, terus juga kita tidak punya kayak platform yang benar-benar oh ada acara seperti ini gitu. Aku sih tertarik aja gitu, cuman kayak misalnya di GOR yang aku tahu kan itu tinju kan. Ya jadi ada selingan seperti itu dari awal aku nengok itu tinju, kesananya aku udah pikir tinju gitu. Jadi kalau misalnya ada acara kesenian dari awal udah ada, itu lebih tertarik daripada ada selingan tertentu. Jadi seperti itu sih Bang. Ya aku juga baru tahu seperti ini. Kalau belum tahu aku ke situ. Tapi aku lebih milih ketemu Mika daripada Mayar muji. Mayar saya. Bang, jangan masuk udah bayar. Enggak, ada ke dalam ya. ada tambahan sedikit mungkin. Tidak apalah kita publish di sini ya. Kami Dewan Kesenian dengan kawan-kawan Sabut Entertainment sedang menggagas untuk menjawab tadi yang Abang sampaikan tentang kanal. Satu platform bernama Belitongpedia. Ya, di mana Belitongpedia itu akan memuat segala hal ihwal yang berhubungan dengan OPK atau sekedar informasi kegiatan saja yang berkaitan dengan seni budaya. Cuman sedang digodok ini. Pembicaraan baru terbatas. Ada beberapa tim desain dari Sabut Entertainment. Kemudian ingin nanti berkembang kepada yang lain. Tapi insya Allah nanti semoga aja nanti bisa menjawab Bang. Itu ya kira-kira. Jadi ada timelinenya. Belitongpedia itu website ya Pak ya? Iya. Website, oke. Teman-teman mungkin yang di online bisa dicatat nanti soon to be websitenya Belitongpedia namanya. Oke. Mungkin dari TikTok ada yang mau bertanya lagi atau Pak Bambang mau bertanya Pak? Silakan. Dari tadi udah nunggu nih. Oh, mic-nya mungkin tolong dikasih mic-nya. Oh, udah ada, oke. Apa yang disampaikan dari Kawan-kawan. Bang Iqbal dan kawan-kawan, di mana DKB Dewan Kesenian Belitung bukan Dewan Kebudayaan. Jadi salah kakak. Iya. Tapi tidak apa-apa. Jadi menariknya apa? Dengan Dewan Kesenian Belitung ini, kalau aku dengar tadi cerita uraian-uraian itu,
paling tidak bisa melestarikan budaya-budaya asli Belitung yang berkembang, yang ada di masyarakat. Itu yang aku tangkap. Misalnya salah satu tadi yang pertama diungkapkan oleh Bang Firman tadi adalah Dulmulok. Karena apa? Ketika aku dulu tahun 70-an itu, Dulmulok itu setiap desa di daerah Membalong itu ada panggungnya dulu. Aku ingat itu. Tapi yang sekarang aku lihat tinggal di Kemiri. Tidak tahu lah kalau aku tidak kurang pikir di tempat lain. Gitu. Jadi kalau ini tidak dipertahankan, mungkin 5 atau 10 tahun lagi anak-anak itu tidak tahu. Iya loh. Sekarang tuh makin banyak tidak tahu Dulmulok itu. Paling topnya bercerita gitu. Yang kedua, tadi menginventarisasi. Jadi kawan tadi Pak Iman sebutkan bahwa kawan-kawannya suruh ke kampung-kampung gitu. Banyak dukun-dukun, kampus, menginventarisir itu. Ada yang hal menarik yang kalau aku lihat tadi satu pelajar yang disebutkan yang go nasional dan insya Allah go internasional. Sudah. Di Uzbekistan. Oke. Jadi ada hal menarik yang kuliah di Pulau Mindanao. Di sana kan ada Gual, ada Selat Nasib, ada Petaling. Jadi, aku lihat di Selat Nasib. Di Selat Nasib itu ada satu kelompok juga yang perlu diperhatikan dari Dewan Kesenian, yaitu nggak tahu kelompok apa lah gitu. Keroncong Pantayan. Keroncong Pantayan. Iya, Stabul Pantayan atau Keroncong Pantayan kurang paham itu. Tapi menarik menurut aku itu. Dan dia pantun-pantun dia itu berbeda dengan pantun-pantun kita di darat. Itu menarik, gitu loh. Kalau pantun kita di darat kan ujung A, tapi kata-kata itu tidak saling berkaitan dengan berikutnya. Karena pas kemarin aku pas ada acara Meras Tahun kalau nggak salah. Iya, kan nggak salah, benar lah. 2 hari yang lalu itu pantun tuh kulihat beda gitu. Tapi apakah aku salah dengar atau tapi kan sekali lalu gitu kita tidak mencatat, kita kan tidak melihat tulisan. Itu berbeda, Mbak, menarik sekali. Terus tadi ada juga dikatakan oleh, lupa aku siapa yang mengatakan karena Bang Yuda bahwa meluruskan kesalahan Bang Irwan. Iya. Bahwa itu ada Lagu. Bang Tile. Kesalahan tulis salah gitu. Tapi lagi kita anggap benar gitu. Karena berulang-ulang didengarkan. Misalnya, aku tidak ngerti sebenarnya apa maksud dari Dayang Ketembak. Ya kan? Tapi nggak aku tahu tuh Batang Ketembak gitu loh. Kalau menurut cerita orang Kebiri itu Batang Ketembak, apa kesambung ke dari Batang Ketembak itu apa memang ada Dayang Ketembak gitu. Karena pertanyaan orang-orang Dayang Ketembak itu bingung juga dengan menjawab. Tapi kalau Batang Ketembak itu ada gitu. Nah, jadi hal-hal menarik seperti itu. Jadi ngeluruskan biar kita tidak salah arti gitu. Maksud saya tidak salah arti gini. Bisa contoh ya sekarang Air Saga bisa ya. Desa Air Saga itu sebenarnya itu di BW dulu. Ada air di situ. Tapi pihak sekarang mungkin zaman-zamannya ke bawah Bang Iqbal, angkatan Kak Reni, Air Saga itu dingertinya di ujung sana. Padahal dulu Air Saga itu adalah antara Simpang Pak Abong sampai ke Tanjung Pendang. Sementara desa Air Saga sekarang dulu namanya Air Saga Ujung gitu. Ya kan? Terus Tanjung Pendang gitu. Sebelum jadi kelurahan kan desa Tanjung Pendang tuh. Tanjung Pendangnya bukan di desa Tanjung Pendang, masuknya kampung. Ini contoh, bukan bidang kesenian, ini contoh lah bisa. Terus Air Ketekok. Air Ketekok itu kan Air Merbau. Air Merbau itu kan sebenarnya di bawah pompa bensin kan? Di bawah pompa bensin Air Merbau itu ada air. Itu Air Merbau dulu nama. Sebelah masjid. Ya, sebelah masjid itu dulu banyak sagu-sagu itu. Nah, tapi pada suatu saat sekarang Bebiak tidak ngerti. Bebiak muda nyebut Air Ketekok karena pernah ada tulisan gede di sebelah kanan. Ada segede itu kan Air Ketekok ditulis itu. Jadi hal seperti itu mungkin suatu saat
bisa diluruskan. Jadi jangan sampai menghilangkan kearifan lokalnya gitu. Tapi sudahlah, kepo-kepo ya. Tapi itu kan kesalahan yang berlanjut akhirnya menghilangkan ciri sebenar gitu. Jadi aku sempat apresiat lah tadi untuk Dewan Keseniannya, di mana meluruskan paling tidak kaitan dengan keseniannya gitu. Mungkin nanti bidang lain bisa meluruskan kearifan lokal, mungkin orang-orang lain pelatihan mana aku tidak tahu lagi. Saya rasa itulah kira-kira ada kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti ini bukan pertanyaan, lebih ke pernyataan ya Pak ya, atau tanggapannya ya Pak ya. Oke, mungkin ada yang memberikan tanggapan balik dari abang-abang ini? Boleh. Oke, sama tadi masa Bapak Supa? Pak Bambang. Terkait keruncong yang ada di Selat Nasik Pak ya. Kebetulan baru tahun lalu Pak. Tahun lalu saya pribadi dan teman-teman komunitas Sabut Entertainment itu melakukan dokumentasi karya dalam bentuk buku dan digitalisasi. Itu sudah kami lakukan tahun kemarin mengenai keruncong Pantayan, keruncong Stambul Pantayan, mereka ngomongnya kayak gitu, yang ada di Selat Nasik. Nah, dan itu kebetulan sudah kami lakukan tahun kemarin. Bukan tidak diangkat, memanglah kami angkat dari dulu. Terendam terus. Terendam terus, tidak tahu apa jadi terendam. Tapi memang kalau misalnya nggak diperhatikan, sangat diperhatikan. Terkait pantun juga, tahun lalu itu namanya Ki Ibu Subahani kalau nggak salah. Kebetulan Ki Ibu Subahani itu kakek saya sendiri Pak. Jadi nggak salah. Tahun lalu juga dan 2 tahun terakhir beliau aktif, saya dorong beliau untuk aktif menulis pantun. Dan tahun kemarin kalau nggak salah itu udah ada sekitar 500 pantun yang beliau tulis, dibantu sama anaknya. Dan itu pantun. Dan tahun kemarin kalau nggak salah lomba di kantor bahasa, kalau nggak salah aku lupa, lomba pantun. Nah, dan beliau dapat juara. Dan tahun ini kemarin iseng-iseng juga waktu pulang, kebetulan saya di sana dipanggilnya nama kecitnya Hardi. Jadi kalau ke kawan-kawan ke Pulau Mendanau, khususnya ke Selat Nasik, nyari nama Irwan, sada akan ketemu. Tahu orang sana, taunya namanya Hardi. Taunya Hardi. Jadi kata beliau, kata Ki Busutu, aku ada pantun. Kita jadikan lagu. Aku lupa pantunnya, sorry. Tapi pantunnya tentang ini, tentang pengantin, adat pengantin yang ada di sana. Ya, dibuat dari bola dalam bentuk pantun. Rencana beliau tuh pengen disajikan dalam bentuk permainan gambus. Nah, cuman sampai hari ini belum kita kerjakan memang. Itu yang belum. Tapi sampai hari ini kalau disebut berikan perhatian ke beliau, saya rasa itu dari saya SMP saya sudah memberikan perhatian itu kepada beliau secara pribadi. Kebetulan memang kakek saya. Karena belajar seninya termasuk mengenal keruncong pun pertama kali itu dari beliau. Sebelum mengenal keruncong Stambul Pajar yang ada di Sogwal. Nah, memang itu Pak. Ya BPK. Ya, jadi tahun kemarin itu saya dapat bantuan dari BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, yang ada di Jambi, yang menaungi Babel dan Jambi. Dan tahun kemarin hasilnya adalah kami dalam bentuk dokumentasi karya budaya, kami ngomongnya. Itu dalam bentuk buku dan digitalisasi permainannya, notasinya, dan bahkan pantunnya juga kami tuliskan di dalam itu. Bahkan ceritanya tentang perjalanan keruncong yang ada di Mendanau itu pun juga kita tuliskan di situ. Bersama Sabut Entertainment. Ya, kalau pengen lihat itu ada di Instagramnya Sabut Entertainment. Sabut Entertainment dan Instagram saya pribadi Irwan 2312. promosi. Tep.
Di follow Kak. Kalau misal pengen lihat itu ada di Sabut Entertainment. Mungkin itu. Kalau bukunya memang belum kita publish karena perjanjian dengan BPK itu bukan untuk dipublish. Nah, tapi database jatuhnya hanya database. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lihat ada di Sabut Entertainment. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Masyaallah. Oke, gak terasa banget udah 2 jam ini kita Kak. Dari jam 8. Oh, satu Sampai lagi. jam 11 lah. Satu pertanyaan Nah, ini terakhir. mumpung, Oke. Ya, Ya, boleh dari boleh. TikTok Sebelum boleh. TikToker, divisi tari maju dong. Iya, boleh. Nih, jadi minta maaf untuk teman-teman yang di TikTok dan segala macam. Ini kenapa beberapa orang terlambat datang? Tadi kami juga melakukan kerja-kerja praktisi. Silakan Bella. Bella, silakan. Oke, Bella ini ketua divisi tari. Nanti Oke, sebelum selamat Bella, datang kita kepada tanya Kak dulu Bella. si Faris, apa? Haris. Gimana? Aris Fauzian. Oh, Bang Aris. Bang Aris Manggar. Oke, silakan Bang Aris. Dinanya Bang Iqbal, asal muasal pantun cakep, dari mana itu? Oke. Ya, Bang Aris, saya jawab. Ini salah satu mungkin Bu Duta Bahasa. Oke. Ini juga saya pikir secara moral Mm-mm. ini juga tugas Anda. Tugas Anda karena Anda berkuliah jurusan bahasa ya. Iya. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Kalau tadi Bang Rizal juga sampaikan. Kalau saya pribadi juga meracuni teman-teman di Dewan Kesenian tidak sepakat dengan penggunaan sautan pantun yang sudah terlanjur di branding, didistribusikan oleh banyak orang termasuk dinas. Asak bepantun jalan-jalan ke pasar Hatta misalnya. Iya, cakep. Nah, lalu dengan bangga ya minta maaf kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Untuk hal ini saya tidak bersepakat. Kenapa? Bagi saya yang belajar sastra, cak-cak atau isak kuliah dulu. Kalau kita kembali kepada praktik struktur internal dari sastra itu sendiri, karena ini adalah sastra lama, yaitu puisi lama. Puisi lama bernama pantun, itu jawabannya bukan dicakep atau dilagakkan. Iya. Pantun itu dibalas dengan pantun. Maka sebuah acara di televisi yang lahir dari rahim industrialisasi itu perlu bertanggung jawab. Acara pestit itu yang memang mereka yang kemudian mempopulerkan itu, sehingga semua orang merasa sudah mencintai pantun hanya karena menyebut laga. Kalau kami secara kritis melihat yang bekerja di wilayah sastra ya, saya tidak tahu kalau kakak bagaimana pandangan. Itu pelecehan terhadap kesusastraan. Itu adalah usaha mencerabut pantun secara fundamental. Karena pantun dibalas pantun, bukan dibalas cakep atau laga. Itu sama saja kita sedang mencederai marwah pantun sebagai objek pemajuan kebudayaan yang ada di negara ini. Maka Bang Ares, Anda sebagai guru, mohon sampaikan kepada kepala sekolah Anda, sampaikan kepada seluruh guru yang ada di sekitar Anda, MGMP, sampaikan juga ke kepala dinas yang kadang-kadang kurang ajar. Lu ada nih laga, laga gigi mula. Menurut saya jangan dicederai. Bang Ares ya, ini saya keras ngomong nih Bang Ares. Kamu sih nanya, kamu nanya. Maka menurut saya teman-teman, ayo ini yang tadi kami sampaikan. Saya tidak disukai banyak orang mungkin karena cara berpikirnya adalah seperti itu. Tapi ya mau tidak mau kita harus sampaikan. Walaupun hanya sebiji zahro, kebenaran itu harus kita sampaikan. Begitu Bang Ares. Tepuk tangan dulu. Nah, ya saya juga mau merespon tadi sedikit lagi tentang Videotron. Oke. Tadi ada dibahas ya tadi, tentang ya, Videotron, tentang seni rupa. Iya. Pandangan kami dari Dewan Kesenian, kita harus merayakan keberadaan Videotron di Belitung.
dengan hadirnya Videotron menurut saya bagi orang Belitung mungkin itu sesuatu yang baru, bagi sebagian orang itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi sebagian orang lagi mungkin itu adalah sesuatu yang sia-sia. Bagi kami yang bergerak di bidang kesenian, Videotron yang ada di Belitung, khususnya Tanjung Pandan, itu adalah langkah visioner. Tadi Bang Yuda katakan, ada gambar bergerak. Minimal coba tanya kepada kawan-kawan yang berkunjung ke Belitung atau mereka berwisata ke Belitung. Videotron itu adalah wajah secara fungsional tidak kalah dengan keberadaan Indomaret dan Alfamart. Pernah enggak dirimu sebagai Gen Z datang ke sebuah kota, tolak ukur bahwa daerah itu maju, ada Alfamart dan Indomaret? Iya, ya betul. Nah, kadang-kadang saya agak aneh nih, ada orang yang ngomong Videotron enggak menarik. Enggak menarik. Kurang jauh mainnya. Terima kasih. Wih, oke. Tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya Pak Bambang? Oke, jadi sebenarnya intisari dari yang dilakukan oleh Dewan Kesenian itu sendiri. Waduh, takut banget nih salah lagi. Iya. Maaf ya Ibu ya. Iya, ini last pertanyaan terakhir buat kakaknya ini ya. Oke, Kak. Mungkin dari yang sudah disampaikan oleh abang-abang ini yang sudah ada di sini dari jam 8 malam tadi bersama kita. Mungkin harapan dari kakak sendiri sebagai salah satu komisi kesenian tari ya, spesialisasinya. Oke. Apa harapan ya, program tari. Apa harapan yang ingin kakak capai untuk DKB sendiri secara khusus dan kesenian di Belitung secara umum? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Di sini saya Bella Semalabila dari Divisi Tari. Komisi ya. Divisi Tari. Di sini program kerja yang sudah saya lakukan itu adalah Minggu Menari. Minggu Menari. Nah, di sini kami dari Sejak Tari ingin memberikan fasilitas dan ruang kepada anak-anak khususnya yang masih di mengenyam dunia pendidikan, yang dari SD, SMP, SMA kita bisa menari bersama di hari Minggu. Nah, adapun tujuan dan program pembelajarannya di sini saya juga mengenal tari sekapur siri yang akan saya bagikan kepada anak-anak agar kita mempunyai persepsi yang sama dari gerak, kemudian pola lantai, kostum hingga makna yang ada dalam setiap gerak tari tersebut. Jadi pentingnya kami dan kawan-kawan juga bisa meneruskan dan melestarikan tari sekapur siri yang ada di Belitung ini, kemudian mengajari tari untuk dirinya sendiri, apa itu tari dan sebagainya, hingga mereka bisa mengerti tentang tari itu menyenangkan, bahwa bisa mengasah kreativitas dan kemampuan kepercayaan diri anak-anak sejak dini. Itu sih dari Bella untuk programnya. Mungkin akan saya realisasikan di bulan depan ya Bang Iqbal. Ditunggu ya teman-teman. Ada festival kan? Media sosial. Iya, ada. Oh, oke, Masya Allah. Silakan promosi Bapak. Iya. Iya Kak, tadi udah ada yang nanya soalnya eventnya apa katanya. Siap. Di bulan depan kita akan mengadakan festival bersama, namanya Festival Budaya Napak Siri. Di sini Bella mengundang seluruh adik-adik, kakak, abang, dan seluruh nenek, kakek untuk bergabung dalam festival ini. Kita akan merayakan tradisi kita, keseharian yang dulunya pernah ada tapi sekarang sudah ditinggalkan, yaitu menyiri bersama. Dan anak-anak juga akan bisa mempelajari apa sih aja sih yang ada di sekapur siri, kemudian filosofi kenapa mereka dahulunya pernah menyiri sebagainya. Di sini kita akan menyiri masal, membuat menampilkan pertunjukan, kemudian menampilkan tari sekapur siri bersama, kemudian ada kuliner dan jajanan yang tradisional kita, ya. Jadi ada kompetisi tari dan musik secara tunggal. Di sini juga kita bertujuannya untuk mencari bibit-bibit yang akan kita terus dorong untuk melanjutkan kelestarian kita dengan kebudayaan kelanjutan ini. Semoga dalam festival ini kita sama bersinergi semua untuk satu tujuan. Aku percaya bahwa semuanya yang ada di Belitung ini
kita akan terus melestarikan yang ada kesenian yang ada di Belitung ini. Dan dimulai bulan Mei besok di minggu pertama hari Minggu sore kita akan latihan Sakapur Siri, sorenya minggu kedua di Tanjung Pendem. Jadi boleh semua untuk terbuka. Gratis. 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 Bayar masuk Tanjung Pendemnya saja. Yang nyumbang untuk negara kamu itu. Pembangunan negara kamu itu 2000. Realistis nggak? Kali propos Ya Mbak, kalau nggak dibilang. PAD. Penting itu PAD itu. Baik, berarti dari jawaban Kak Bella sendiri sudah bisa kita tarik intisari dari harapan yang diinginkan oleh kakak-kakak dan abang-abang dari Dewan Kesenian Belitung. Oke. Jadi harapannya yang pasti adalah semoga segala lapisan elemen masyarakat ini bisa tidak hanya melestarikan budaya yang ada, tapi juga mengembalikan kesenian-kesenian tersebut ke bentuk yang semula ya Kak ya. Misalkan tadi pantun katanya harusnya tuh pantun dibalas pantun, bukan pantun dibalas cakep atau laga gitu. Jadi semoga kemurnian yang aslinya itu bisa kembali atau bisa terjaga lah secara utuh. Tidak latah. Baik. Mungkin begitu dulu untuk episode kali ini. Apabila ada yang masih kurang mungkin bisa kita undang lagi di part kedua atau season kedua ya Ibu ya. Oke. Karena kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita semakin asik. Saya Esti, terima kasih sudah menemani kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau di gedung dulu ya.